Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Tanah Luwu dan Tanah Toraja, berbahagia sekali kita berjumpa kembali di hari Jumat 7 Februari 2025. Koran Seruya hari ini akan menyoroti berbagai topik yang mendapat perhatian dari publik yang perlu Anda terima ya. Dan hari ini kita akan berbincang dengan pimpinan media Seruya, yaitu Bung CBD. Assalamualaikum Bung Hairul Badru. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya di hari Jumat. wabarakatuh. Alhamdulillah Bung Ijan, dan saya sapa dulu sahabat Koran Seruya, netizen dimanapun berada. Alhamdulillah ini hari Jumat, Jumat berkah, 7 Februari 2025. Nah, melalui program kesayangan kita hari ini, kita akan mengulas berbagai topik menarik yang diangkat Koran Seruya di edisi cetak hari ini. Koran Seruya baik di koran cetaknya maupun di website Koran Seruya. Nah, salah satu yang seperti kita ketahui bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi itu akan menggelar sidang lanjutan dalam proses pembuktian sengketa Pilkada Palopo, yang pada sidang sebelumnya kan diketahui bahwa MK tidak mendismisal permohonan Farid Kasim Yudas dan Nurheni Haja Nurheni sebagai paslon nomor 2 ke MK. Nah, hari ini akan kita melihat drama panjang dalam proses persidangan ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa persidangan pembuktian ini tentu akan menghadirkan 3 pihak. Pertama ini adalah pihak pemohon, dalam hal ini paslon nomor 2 FKJ Nur. Kemudian pihak termohon KPU sebagai penyelenggara, dan pihak terkait paslon nomor 4 Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud. Nah, tiga pihak ini akan hadir dalam persidangan hari ini, dan ya boleh saya bilang persidangan pembuktian ini akan menjadi ajang adu pembuktian antara para pihak. Akan terjadi buka-bukaan dalam proses persidangan ini, dan semuanya akan dibuka. Ya, semua akan dibuka, dan ya para pihak ini tentu akan saling menghadirkan saksi melalui saksi-saksi yang mereka hadirkan, melalui bukti-bukti yang mereka ajukan ke MK dalam rangka proses pembuktian ini. Ini yang menarik. Ya, baik. Sahabat Seru ya, bicara soal adu pembuktian. Ada ketentuan dari MK bahwa saksi 4 saksi 4 dari kedua belah pihak ya. Nah, tentunya bukti administrasi dan juga mungkin pejabat yang berwenang, apakah ini akan memenuhi syarat atau mungkin perlu ditambah atau gimana? Ya, kan aturannya seperti ini di persidangan MK. Kalau sengketa pilkada gubernur, maka para pihak baik pemohon, termohon maupun dengan pihak terkait itu bisa mengajukan maksimal 6 saksi atau ahli. Kalau untuk pilkada tingkat kabupaten kota, aturan mainnya itu saksi atau ahli itu 4. Nah, selain itu juga ada diberi kesempatan kepada para pihak ini ketika persidangan sengketa ini lanjut ke tahap pembuktian itu bisa mengajukan alat bukti baru. Nah, bisa di dalam proses persidangan berlangsung sebelum sidang ditutup, itu masih dipersilakan untuk ajukan bukti. Nah, semua pihak ini, apakah pemohon, termohon maupun pihak terkait tentu siap menghadapi proses persidangan hari ini. Mereka pasti ya seperti judul headline atau berita utama dari Koran Seruya hari ini, adu bukti para pihak. Seperti itu. Baik, sahabat Seru ya, bicara soal materi gugatan atau keberatan dari pihak yang bermohon ya. Nah, dari Koran Seru ya, saya baca itu ada 2 sudut pandang. Nah, ini bagaimana nih? Silakan. Ini kan kalau kita menyimak kondisi sebelum proses persidangan pembuktian yang akan digelar hari ini setelah sholat Jumat. Jamnya itu kalau di Kota Palopo itu 2:30. Nah, memang ada beda persepsi antara pemohon, termohon dan pihak terkait. Nah,
terutama yang menarik ini adalah beda persepsi antara pemohon dengan pihak terkait. Pemohon di sini adalah pasangan FKJ Nur dan pihak terkait di sini adalah pasangan Trisal Tahir. Nah, kedua pihak ini melalui kuasa hukum masing-masing, katakanlah seperti pemohon FKJ Nur. Nah, mereka meyakini bahwa saksi-saksi yang mereka hadirkan hari ini, ada 4 itu yang mereka hadirkan di luar alat bukti yang mereka ajukan ke MK ini untuk proses persidangan pembuktian. Nah, salah satu saksi yang disebut kuasa hukum FKJ Nur, Irham Hamid, bahwa pihaknya akan menghadirkan dari Dinas Pendidikan Jakarta Utara. Nah, salah satu saksi yang akan mereka hadirkan. Nah, selain itu mereka juga akan menjadikan rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa rekomendasi Bawaslu itu diajukan ke KPU Kota Palopo sebagai penyelenggara untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 4. Jadi ini dari pemohon ini sebenarnya dia lebih fokus di persyaratan administrasi nih. Ya, dia lebih bukan pada selisih suara sebenarnya. Dia pada proses pencalonan. Nah, sehingga dalam alat-alat bukti yang mereka ajukan itu, saya urai tadi kita potong. Itu yang pertama itu mereka ajukan itu adalah rekomendasi Bawaslu yang merekomendasikan ke KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 4. Faktanya kan tidak. Nah, kedua alat bukti yang mereka ajukan sebagai bukti tambahan menurut Irham Hamid, kuasa hukum paslon nomor urut 2 ini, mereka juga menambah bukti, yaitu hasil persidangan DKPP, di mana diketahui dipecat 3 komisioner, yaitu ketua KPU dan anggota KPU. Kemudian mereka tidak pada proses perselisihan suara, tetapi paslon nomor urut 4, nomor urut 2 ini menggugat Pilkada Palopo, menggugat KPU itu bahwa ada proses salah pada proses pencalonan, maladministrasi. Itu main poin dari gugatan itu. Baik, sahabat seru ya. Sebelum kita lanjut, ini menarik sekali, tetapi ada yang mau lewat. Dipicu dendam lama, 4 remaja di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tega menganiaya rekannya sendiri secara membabi buta hingga mengalami luka retak pada bagian kepala. Korban berinisial IS 21 tahun terpaksa harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU salah satu rumah sakit usai menjalani operasi di bagian kepala. Sebelum terjadi aksi penganiayaan, pelaku yang berjumlah 4 orang masing-masing berinisial RS 20 tahun, MR 18 tahun, MF 17 tahun, dan FF 18 tahun terlebih dahulu menunggu korban yang hendak melintas di sebuah gang di Desa Tokbalo, Kecamatan Ponrang. Usai menganiaya korban dengan menggunakan batu, para pelaku pun melarikan diri untuk menghindari kejaran polisi. Meski berupaya menghilangkan jejak, keempat pelaku berhasil diamankan Satreskrim Polres Luwu dan unit Reskrim Polsek Ponrang di tempat persembunyiannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Di hadapan petugas, keempat pelaku mengaku jika dirinya melakukan aksi penganiayaan lantaran dendam lama. Sementara korban terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kasat Reskrim Polres Luwu AKP Jody Dharma mengatakan jika peristiwa tersebut dipicu dendam lama antara korban dan sejumlah pelaku, di mana dari kejadian itulah sehingga pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka retak pada bagian tengkorak kepala. Pada saat kejadian, korban yang saat itu tengah ditemani oleh rekannya berboncengan menggunakan sepeda motor. Namun tiba-tiba keempat pelaku tersebut datang dan langsung menendang motor korban sehingga terpental dan langsung melakukan pemukulan. Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, bertempat di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah terjadi penganiayaan yang berdampak luka berat
terhadap korban. Korban ada 2 orang. Kemudian kami mengamankan 4 orang pelaku, di mana memang pernah ada dendam pada waktu sebelumnya. Ada kesaksian dari orang-orang sekitar di TKP yang memang melihat pada saat kejadian tersebut terjadi, dan juga ada beberapa buah batu yang digunakan untuk melempar dari tersangka ke korban ini yang sudah diamankan di Polsek Pondrang. Jadi korban sementara ini masih belum sadar di ICU di rumah sakit di Palopo. Untuk kemarin sudah dioperasi, tinggal menunggu proses penyembuhan. Di bagian kepala, kemarin sempat dioperasi di bagian kepala. Keempat pelaku saat ini tengah diamankan di Mapolsek Pondrang. Para pelaku diancam hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi dalam Koran Seruya hari ini, sorotan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Palopo, dan insya Allah menurut Bung Hairul Beduru bahwa nanti akan diselenggarakan sekitar pukul 14.30. Dan tadi Bung Hairul sudah menjelaskan secara rinci yang berkaitan dengan gugatan dari pihak penggugat. Tetapi ada yang dari yang tergugat ini, apa yang menjadi benteng pertahanannya dari gugatan yang ada? Saya perlu luruskan kembali bahwa yang tergugat ini KPU. Ya, yang KPU-nya. Nah, KPU ini kan tentu juga akan mempersiapkan alat bukti mereka, mempersiapkan saksi, dan tentu mereka akan didampingi lawyer, pengacara dalam rangka menghadapi gugatan paslon nomor urut 2 ini dalam proses sidang pembuktian. Nah, ini kan yang menarik ini sebenarnya antara pihak pemohon dalam hal ini paslon nomor 2 dengan pihak terkait Trisal Ahmad ini. Nah, ini kan seperti yang kita urai pada sesi pertama tadi bahwa antara paslon nomor 2 selaku pemohon dan pihak terkait ini paslon nomor 4 ini ada beda persepsi tentang proses persidangan dilanjutkan MK ke tahap pembuktian. Nah, saya ulang kembali bahwa kalau pihak pemohon melalui kuasa hukumnya Irham Hamid, mereka tidak pada proses selisih suara, tetapi mereka pada proses pencalonan dari tahap awal ini. Mereka menilai bahwa ada persoalan serius, ada maladministrasi terkait pencalonan paslon nomor urut 4 ini, sehingga mereka melakukan gugatan. Nah, sebaliknya pihak terkait di sini dalam hal ini Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud ini tidak sependapat. Pendapatnya mereka bahwa gugatan sengketa pilkada Kota Palopo dilanjutkan ke tahap pembuktian karena selisih suara yang hanya 0,5%, di bawah ambang batas yang memang ditentukan oleh ini MK, persyaratan untuk diterima. Mereka berdalih bahwa dilanjutkan ini sengketa pilkada Palopo ke tahap pembuktian lebih pada proses itu tadi, pembuktian selisih suara yang di bawah ambang batas 0,5%. Nah, mereka juga meyakini melalui juru bicara Trisal Ahmad Tahir, seperti yang dimuat Koran Seruya di koran cetak dan website, bahwa mereka siap menghadapi gugatan itu dan mereka menyiapkan bukti-bukti bahwa memang dalam proses selisih ini mereka menyiapkan itu. Bahkan melalui kuasa hukum Trisal Ahmad Tahir, Farid Waji, mereka juga yakin bahwa dengan bukti-bukti yang mereka akan hadirkan dalam proses persidangan pembuktian hari ini dan saksi-saksi yang mereka hadirkan, mereka siap menghadapi apapun itu. Karena mereka berkeyakinan bahwa proses pembuktian di persidangan nantinya bukan pada proses pencalonan dari awal. Mereka menganggap, pihak terkait Trisal Ahmad menganggap bahwa proses pencalonan sudah selesai, tidak ada masalah. Sehingga Trisal Ahmad maju dalam pesta demokrasi hingga hari pencoblosan tanggal 27 November. Mereka anggap sudah selesai. Jadi masalah
persyaratan itu sudah selesai ketika Mereka versi pencoblosan. mereka, ya, Hmm. bahwa mereka sudah di TMS-kan, kemudian MS oleh KPU dan mereka maju sebagai peserta. Tidak ada masalah bagi mereka. Iya. Nah, yang mereka siap hadapi adalah selisih suara. Seperti itu. Ada proses yang menurut mereka apapun gugatan itu mereka pada berkeyakinan bahwa pada tataran bahwa selisih suara 595 sekian ini Iya. itu yang akan berproses. Iya. Dan mereka yakin akan memenangkan persidangan di MK ini. Iya. Nah, begitu anunya. Baik, sahabat Beda Surya, persepsinya. bicara soal arah nanti persidangan, tadi Bung Hairul mengatakan bahwa dari salah satu pihak dia lebih mengarah ke prosedural, yang satu di masalah angka. Tetapi kalau kita mencatat dari Majelis Saldi Isra itu kan dia mengatakan bahwa nanti semua proses itu akan dilihat. Ya. Itu gimana? Ya, ini yang menarik. Ini kan kita tidak bisa mempersalahkan para pihak ini. Ya, silakan. Itu kan persepsi mereka. Ya. Tetapi kita juga bisa memberikan satu perbandingan bahwa ada juga pilkada, sengketa pilkada yang hampir-hampir mirip dengan kasus Kota Palopo ini, yaitu pilkada Pasawaran di Provinsi Lampung. Nah, kalau hanya berbicara selisih suara, kayaknya deh tidak masuk itu sengketa. Kriterianya itu. Tidak masuk Iya. sengketa pilkada Pasawaran di Provinsi Lampung untuk ke tahap pembuktian. Iya. Kenapa? Dari dua pasangan calon yang bertarung di pilkada Pasawaran itu selisih suaranya jauh. Berapa itu? Itu sekitar 20%. Kalau pemenang pilkada di situ dia meraih 134.000 sekian. Iya. Sementara yang kalah itu 94.000 sekian. Ada selisih suara yang cukup jauh. Artinya kalau MK hanya memproses selisih suara angka di bawah ambang batas 2% itu, kayaknya pilkada sengketa pilkada Pasawaran ini tidak lanjut ke tahap pembuktian. Ini satu gambaran bahwa bukan kita mau mengatakan bahwa persepsi satu pihak ini keliru. Tetapi kan kita juga bisa melihat, memberikan perbandingan. Sahabat Koran Seruya, netizen, bahwa sebenarnya di MK, jika merujuk pernyataan salah satu hakim majelis MK ini, yaitu Pak Saldi Isra, bahwa MK ini bukan lagi kalkulator, bukan lagi hanya sebatas membahas angka-angka. Nah, sejak tahun 2004 itu MK sudah berubah pada tataran semua yang berproses dalam pilkada itu, misalnya pencalonan atau apa dan lain-lain, itu sudah menjadi kewenangan bagian daripada urusan MK. Nah, kalau misalnya MK hanya berkutat pada angka-angka, MK ini hanya sebatas kalkulator, menghitung-menghitung. Nah, ada juga referensi atau jurisprudensi, ada beberapa kasus yang sudah diputus MK ini bukan pada proses itu, pada angka. Katakanlah saya sebut salah satu contoh, sahabat Koran Seruyan netizen, pilkada Saburajua di Provinsi NTT. Nah, itu kan bukan dia pasangan yang menang ini didiskualifikasi pada sengketa itu karena memiliki dua kewarganegaraan. Satu warga negara Indonesia, warga Sabu, berKTP NTT, Kabupaten Sabu Rejua. Kemudian yang menang ini, saya lupa namanya siapa ini, itu juga berkewarganegaraan Amerika. Nah, dalam proses ini juga ini didiskualifikasi karena tadi persyaratan yang dilanggar, bahwa tidak boleh ada orang untuk menjadi kepala daerah itu tidak boleh ada yang ber-KTP ganda atau berkewarganegaraan ganda. Karena persyaratan menjadi calon kepala daerah itu harus WNI, warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan KTP. Nah, dalam sengketa itu terbukti yang menang pilkada di Sabu Rejua itu memiliki KTP ganda, kewarganegaraan ganda, sehingga didiskualifikasi. Dan pemenang nomor 2 itu yang ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih di Sabu Rejua. Kan clear, jelas ini barang. Terus ada juga beberapa jurisprudensi bahwa pilkada ini tidak hanya pada proses angka-angka. Saya lupa kabupatennya ada di Papua yang kasus tabrakan menjadi tersangka yang menang,
digugat. Ya. Nah, endingnya juga Hmm. diskualifikasi. Ya. Penyebab diskualifikasi bukan karena selisih angka, tetapi ada catatan kriminal Iya. calon terpilih ini. Syarat administrasi. Ya, syarat administrasi yang terlanggar. Berkelakuan baik, Berkelakuan tidak baik, dan melanggar lain-lain. hukum dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini kan kita boleh menyimak nanti bagaimana proses sidang pembuktian di MK. Kita tidak bisa berpendapat, biarkan proses itu berjalan. Iya. Dan tentu saja ya semua pihak ini akan berusaha adu argumentasi, adu saksi, adu alat bukti, dan tentunya kesimpulan kita ya ajang ini akan menjadi ajang buka-bukaan Iya. para pihak. Iya. Di mana sebenarnya titik kebenaran itu, di mana titik kelemahan itu. Ya, dan sahabat Surya, kalau bicara soal kepentingan, Bung Hairul melihat di mana pihak hakim ini ketika melihat dua persepsi. Ya, ini kan kalau kita melihat eksistensi Ya. MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan ini tentu tidak lagi pada proses selisih angka, kita garis bawahi. Ya. Karena ada kita sebut tadi. Ya. Toh, terus ini kan kalau hanya selisih angka tadi, pilkada Pasawaran tidak akan lanjut ke tahap pembuktian. Karena selisihnya 20%. Selisihnya 20%. Dia juga hampir sama dengan kasus Kota Palopo. Maladministrasi proses pencalonan. Nah, jadi kita serahkan kepada majelis hakim 9 orang ini untuk menilai. Nah, ini akan menarik dan ya mari sahabat Koran Seruya, masyarakat Kota Palopo kita saksikan proses bersama persidangan. Karena ini tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses persidangan ini. MK akan menyiarkan langsung proses persidangan pembuktian. MK akan membuka secara transparan. Ada dua sesi lagi ya, pembuktian dan keputusan nanti ya. Ya. Dan ini kalau kita lihat tahapan agenda persidangan di MK ini dalam bulan ini diputus dari tanggal 7 sampai tanggal 17. Ya. Dan ini ya kita nantikan. Ini kan inilah proses demokrasi, inilah dinamika perpolitikan dan negara menyiapkan satu lembaga untuk orang bersengketa, untuk orang mengajukan gugatan. Iya, sahabat Seruya, memang banyak yang ingin dibahas ya, tetapi kita akan dengarkan pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke Kota Palopo tapi kok bingung ya menginap di mana? Tak perlu khawatir, yuk di sini saja. Tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan pelayanan yang super ramah. Apa saja fasilitasnya? Mulai dari kamar keluarga hingga buat yang jomblo, semua tersedia. Dari yang budgetnya pas-pasan hingga yang berdompet tebal. Restoran buat sarapan pasti ada. Ruang meeting ada juga dong. Jadi tunggu apa lagi? Untuk info lengkapnya, cus hubungi nomor di bawah ini. Mau nginap? Ingat Hotel Harapan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi. Dan masih di sesi ketiga ini kita kembali dengan adu bukti di MK hari ini di pukul 14.30 nanti. Sudut pandang banyak yang kita baik baca di berbagai media ataupun mungkin ada kelompok-kelompok yang membahas di berbagai tempat. Tetapi kalau Koran Seruya sendiri, Bung Hairul Bederu selaku pimpinan ini bagaimana? Ya. Kalau Koran Seruya pada persoalan ini berada di tengah-tengah, bahwa kita memberi ruang kepada semua pihak, baik paslon nomor 2 selaku pihak pemohon, termohon, KPU, dan paslon nomor 4 sebagai pihak terkait. Nah, sudut pandang kita ini hanya mau melihat bagaimana benar-benar proses persidangan pembuktian ini berjalan dengan sesuai koridor. Dalam artian begini, tidak ada permainan di bawah tangan.
tidak ada drama-drama yang bisa mencederai proses persidangan itu. Majelis hakim kita percaya para 9 majelis hakim MK ini akan menggunakan nuraninya melihat persoalan yang kasus sengketa Pilkada Kota Palopo. Dan tentu saya percaya semua pihak nantinya ketika misalnya ada putusan ini akan legowo menerima itu. Karena sudah maksimal. Sudah maksimal endingnya itu. Nah, saya kan pernah uraikan seperti ini. Andaikan ini kan Trisal Tahir sebagai pihak terkait dalam proses persidangan ini adalah orang pasangan calon yang meraih suara terbanyak. Terus katakanlah tidak ada persengketaan sengketa pilkada di MK. Nah, pasangan ini dilantik sebagai kepala daerah. Sehingga akan banyak cerita-cerita miring mengiringi 5 tahun pemerintahan mereka. Nah, katakanlah misalnya ending dari persidangan ini menolak gugatan FKJ Nur. Maka cerita-cerita miring tadi itu akan hilang dengan sendirinya karena telah diputus oleh MK. Artinya pemerintahan Trisal Tahir ke depan, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud itu akan berjalan mulus tanpa ada cerita-cerita miring, tanpa ada embel-embel. Nah, ini nilai positifnya bagi pasangan calon nomor urut 4. Sebaliknya, kalau misalnya diterima putusan gugatan nomor urut 2, maka semua pihak harus legowo menerima itu. Karena inilah negara menyiapkan satu lembaga yang memproses ketidakpuasan pihak, kepercayaan pihak terhadap penyelenggara atau proses pilkada itu. Sehingga MK turun tangan karena diadukan. Biarkan MK yang memutus. Baik. Ya, sahabat Suroya, apa yang seperti disampaikan oleh Bung Hairul Bediru bahwa Koran Suroya memberi ruang kepada semua pihak peserta pemilu di Palopo ini untuk memberikan apa yang menjadi tujuan pemikirannya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Dan tentunya endingnya kita tunggu saja di waktu 14.30 hari ini. Dan kita beralih nih Bung Hairul Bediru, topik berikutnya itu berkaitan dengan masih yang kemarin kita bahas, tapi kayaknya ada belum yang disampaikan oleh Bung Hairul Bediru berkaitan dengan masalah pelecehan seksual ya, berkaitan dengan potensi resiko kelompok-kelompok tertentu atau bagaimana? Ini kan kasus yang lagi mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama kalangan dunia pendidikan. Seorang guru SD melakukan tindak asusila terhadap muridnya yang masih anak di bawah umur. Nah, guru SD ini. Nah, guru ini inisial MR ini sudah ditahan di Polres Palopo dan dalam proses menjalani proses hukum. Nah, dalam proses ini kan kita ketahui pelaku ini sudah mengakui perbuatannya. Beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya sendiri, di mana ketika murid itu disuruh oleh kepala sekolah untuk mengambil kunci ruangan sekolah di rumah. Ada siasat yang dilakukan. Nah, ketika murid ini datang ke rumah itu, dibujuk dan dipaksa untuk memenuhi keinginan syahwat dari oknum guru ini. Nah, bukan di situ intinya sebenarnya. Yang ada 2 hal penting kalau menurut saya secara pribadi, bahwa yang pertama ini pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kan ada di Kota Palopo itu turun memberikan bimbingan konseling terhadap korban ini. Karena tentu saja dengan anak yang di bawah umur mengalami pelecehan seksual itu tentu saja mengalami trauma yang berkepanjangan, disentuh secara psikologi. Itu salah satu tindakan pemerintah. Kemudian ini pelaku mesti mendapat ganjaran hukum yang setimpal, diberikan efek jerah. Karena ini kalau kita merujuk Undang-Undang Perlindungan Anak ini kan pelaku ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu ancaman hukumannya itu di atas 20 tahun penjara. Berat ya. Nah, keluarga korban juga kemarin di Polres Kota Palopo itu mengharapkan, meminta
kepada pihak kepolisian untuk memberikan pasal-pasal yang bisa pelaku ini mendapatkan hukuman yang berat. Jangan dikasih pasal karet. Ya, jadi Ya. jangan sampai nanti ada lagi gitu ya. Ya, ini kasus ini harus mendapat atensi semua pihak, termasuk pihak kepolisian. Dalam artian ini bahwa ya sesuai keinginan keluarga korban bahwa pelaku ini mesti dapat ganjaran Ya. supaya ada efek jera. Dan Ya. Bicara soal pelecehan seksual ini, Bung Hairul Badur, kan ada kelompok-kelompok tertentu juga yang rentan berisiko. Itu yang ada kaitannya dengan masalah penyebaran HIV dan sebagainya. Ya. Itu gimana? pelecehan seksual Ya. yang bagaimana? Kalau pelecehan seksual sebenarnya tidak ada kaitannya dengan HIV/AIDS. Kalau menurut saya, korban pelecehan seksual ini lebih pada mengalami kekerasan seksual. Nah, tidak bisa kita kaitkan ke situ. Kenapa? Penyebab HIV/AIDS itu kan banyak, bukan hanya orang dilecehkan secara seksual. Keliru itu. Kita tidak usah bahas itu. Saya pikir bukan domain saya. Oke. Toh, jauh sekali ini pertanyaan tak. Ya, sahabat Surya, kita di akhir pembicaraan ini berkaitan dengan masalah pilkada juga ini, berkaitan dengan gubernur dan wakil gubernur yang kemarin di sidang dismisal, kemudian ada yang tidak diterima gugatannya sehingga pasangan itu ditetapkan oleh KPU masing-masing. Ya. Nah, bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Ya, Sulawesi Selatan kan kita ucapkan selamat kepada pasangan Andi Sudirman Sulaiman dengan Ibu Fatmawati Rusdi. Ya. Nah, KPU Sulawesi Selatan telah menetapkan pasangan andalan ini sebagai kepala daerah terpilih untuk Provinsi Sulawesi Selatan 2004-2009. Nah, dengan penetapan ini, pasangan andalan ini tinggal menunggu pelantikan. Sesuai jadwal akan dilakukan pelantikan serentak tanggal 20 Februari bulan ini. Nah, kita mesti menyampaikan ucapan selamat. Semoga duet andalan ini amanah dan bisa memenuhi janji kampanyenya, visi misinya kepada masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus Luraya. Ya. Seperti itu. Bagaimana dengan masalah Lura yang tadi Bung Hairul, apakah dengan adanya dari masyarakat yang ingin adanya provinsi DOB baru ini bagaimana? Ya. Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara provinsi Luraya yang sudah diperjuangkan lama, tentu saja harapan kita pasangan andalan ini juga ikut mendorong, ikut mendukung perjuangan ini, bukan malah sebaliknya menghalangi. Karena perjuangan pembentukan provinsi Luraya ini sudah menjadi keinginan bersama semua lapisan masyarakat yang ada di Luraya, mulai dari Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu dan Luwu Timur. Sehingga ya harapan kita setelah dilantik Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ikut mendukung gerakan perjuangan ini seperti itu. Sehingga ya dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu perjuangan ini jauh akan lebih bergerak cepat seperti itu. Apalagi kalau misalnya gubernur memberikan atensi khusus baik dari segi ke DPR RI mengaspirasikan itu, saya yakin dan percaya perjuangan ini akan berjalan baik dan mulus. Ya, sahabat Seruya, akhirnya kita harus mengakhiri jumpa kita, dan tentunya berbagai sorotan koran berita Surya hari ini mudah-mudahan bisa menambah perbedaan informasi pada netizen ataupun para penonton koran Surya hari. Saya Bekti mengucapkan terima kasih bersama Bung Hairul Badur. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.